injeksi bang sebenarnya ini bang, pengganti karburator. Dia udah pakai komputer. Siang buat guru kami Pak Esron Semangonsong. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang bernama Angelita Patresia Dorpurba dan teman-teman saya. Saya Iswandi. Saya Fitrus. Saya Fitrus. Dan di sini ada di samping kami yaitu guru STM yang akan menemani kami untuk membahas tentang piston. Pak, nama Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Trihan Kayu. Saya guru otomotif di SMK Negeri 1 Bogor, khususnya jurusan teknik teknologi. Pak, Ya, silakan. apa saja sih yang dimaksud dengan piston dalam konteks mesin kereta itu, Pak? Yang dimaksud dengan piston ini adalah sebuah komponen yang mana itu memiliki fungsi dan peranan penting dalam bergeraknya sepeda motor dan mengubah energi panas menjadi energi gerak. Apa yang dimaksud dengan piston itulah tadi lebih kurang. Oke Pak, pertanyaan nomor 2 Pak. Bagaimana cara piston bekerja dalam mesin pembakaran tanah? Nah, piston bekerja dengan cara melakukan pengkompresan di dalam ruang bakar. Jadi ada sebuah silinder. Silinder ini tadi kan kalau di matematika kan ada pelajaran sebuah silinder. Nah, piston bergerak di dalamnya dengan sistem tertutup. Di atasnya itu ada setengah lingkaran, yang mana setengah lingkaran ini tadi berfungsi sebagai ruang bakarnya. Piston bertugas untuk menghisap campuran bahan bakar dan mengkompresinya sehingga terjadilah suatu tenaga, dan tenaga inilah yang akan berubah menjadi energi gerak. Pertanyaan nomor 3, Pak. Ya. Apa fungsi utama piston dalam mesin? Nah, fungsi utama piston dalam mesinnya itu tadi mengubah energi gerak, energi panas menjadi energi gerak, sekaligus di situ sebagai suatu komponen yang berfungsi untuk mengkompres apa bahan bakar, yaitu campuran antara udara dengan bensin yang nantinya akan dipercikan oleh bunga api sehingga terjadinya suatu pembakaran. Itulah fungsinya. Pertanyaan yang keempat itu Pak, apa yang terjadi pada piston saat terjadi pembakaran dalam mesin? Nah, yang terjadi pada piston yaitu piston ini akan terdorong oleh suatu ledakan yang dihasilkan oleh campuran bahan bakar tadi dengan listrik yang dihasilkan oleh busi, maka dia akan terdorong ke bawah sehingga terjadilah yang namanya gerak putar. Yang awalnya gerak naik turun diubah menjadi gerak putar oleh yang namanya crankshaft seperti di sini. Dia akan diubah menjadi energi putar yang bisa diteruskan ke roda sebagaimana energi putar yang bisa diteruskan. Selain itu juga piston ini tadi dia nggak hanya piston di komponennya, dia ada tambahannya lagi. Apa tambahannya? Itu ring piston ini tadi mencegah kompresi tadi tidak bocor sehingga piston dapat bekerja lebih maksimal. Terus Pak, kan piston itu kenapa kok bisa dia dapat meningkatkan efisien pada mesin sepeda motor, Pak? Nah, yang dapat meningkatkan efisiensi ini tadi itu ada beberapa jenis. Yang pertama yang pasti faktor dari bahan piston ini tadi. Bahan dasar piston ini yaitu baja yang dicampur oleh aluminium dan sejenisnya, sehingga dia lebih ringan namun tetap kokoh. Kenapa didesain lebih ringan? Agar tidak terjadi beban yang berat dalam perputaran, yang mana crankshaft ini tadi tidak bekerja dengan lebih keras. Dibuatlah piston ini tadi dengan bahan yang lebih ringan tapi namun kuat. Terus Pak, kalau pistonnya terlalu longgar atau terlalu rekat gitu, itu bakal penyebab apa, Pak? Nah, kalau piston ini tadi jika terlalu longgar maka akan ada yang namanya kebocoran komponen. Nah, memang piston itu tidak didesain pas dengan ukuran silinder, dia ada celah. Nah, celah ini nanti itu ditutupi oleh yang namanya ring. Ada dua jenis ring, ada ring kompres dan ring piston. Jadi inilah yang bertugas. Kenapa? Kalau dia tidak menggunakan ring, maka kompresi tadi yang dihasilkan oleh campuran bakar tadi itu akan loss atau bocor kemana-mana sehingga ya piston tadi nggak akan hidup. Kira-kira seperti itulah. Baiklah Pak, pertanyaan nomor 6. Bagaimana sih cara kerja piston agar kami dapat memahami yang lebih jelas? Baik, agak kesini biar kita lihat ya.
Pak? Nah, di sini ada cara kerja piston, yaitu ini piston bergerak naik turun. Ini namanya yang sisi atas ini disebut titik mati atas, sedangkan yang bawah ini titik mati bawah, di mana piston bergerak hingga titik teratas yang tidak bisa melewati, dan ketika diturunkan itu disebut namanya titik mati bawah. Nah, titik mati atas atau bawah ini tadi, ini berdasarkan oleh yang namanya langkah piston. Langkahnya itu ada 4. Yang pertama langkah hisap, yang mana campuran bahan bakar di sini akan masuk ke dalam ruang bakar ini, ke dalam silinder. Nah, kemudian ada namanya langkah kompres, di mana yang sudah masuk ke dalam silinder tadi ini akan ditekan. Yang sisi atas ini, nah di sini namanya ruang bakar. Jadi di dalam ruang bakar ini tadilah kompres ini tadi akan dibakar oleh yang namanya busi. Kompres ini tadi ketika sudah dibakar dengan busi, maka terjadi percikan api di situ, dan yang bahan bakar kan kalau udah api berarti terbakar. Nah, di situ menghasilkan yang namanya daya tekan. Dan terjadilah di situ namanya langkah usaha. Langkah usaha itu yaitu dari titik mati atas ini tadi turun ke bawah. Ini kan naik turun. Nah, setelah langkah usaha, maka nanti kan ada sisa-sisa pembakaran. Sisa-sisa pembakaran itu akan dikeluarkan oleh piston, ditekan ke atas, melalui katup, buang, dan akan diteruskan ke knalpot. Nah, di knalpot ini pun ada penyaringan, sehingga yang keluar dari ruang bakar tadi itu tidak mengganggu indera penciuman kita. Seperti itu. Ada lagi yang ingin Ada, Pak. ditanyakan? Sekian. Sekian video klarifikasi kami tentang piston. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih juga ya Pak. Oke, terima kasih. Jadi Pak,